Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab al-ayah. Kepada yang saya hormati Bapak Hero Prayogo MPD selaku pengampu mata kuliah Cirebon Studies, kepada Bapak Ibu rekan-rekan kelas B24 dan pemirsa akun YouTube kelas 24 PJJ PAI yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat belajar bersama melalui channel YouTube kelas 24 PJJ PAI. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, di sini saya Qurratul A'yun sebagai moderator pembuka presentasi sekaligus presentator bab 1, dan rekan saya Ibu Istisyarah sebagai presentator bab 2 dan Bapak Miftahur Rahman sebagai presentator bab 3 sekaligus penutup. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyelami satu tema yang sangat penting, yakni era penerus Syekh Syarif Hidayatullah, sebuah perjalanan kepemimpinan yang penuh hikmah dan teladan dari seorang wali besar penyebar Islam di Nusantara. Kita akan bersama-sama menggali bagaimana para penerusnya melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan agama dan pemerintahan. Apakah Cirebon tetap menjadi mercusuar Islam di Nusantara atau justru menghadapi tantangan yang mengancam kejayaannya? Hari ini kita akan menyusuri jejak-jejak sejarah yang tidak hanya membentuk Cirebon, tetapi juga berkontribusi besar pada perjalanan sejarah Nusantara. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai bab 1, yaitu pendahuluan Keraton Cirebon. Keraton Cirebon terkenal dengan kekayaan sejarah dan budayanya. Kota ini memiliki 3 keraton besar yang masih eksis hingga sekarang, yaitu Keraton Kanoman dan Keraton Kacirebonan. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15, berhubungan erat dengan Kesultanan Demak. Kota ini menjadi pusat perdagangan penting di Jawa, dengan pengaruh dari budaya Jawa, Sunda, Islam, dan Tionghoa. Budaya dan peran Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau yang disebut dengan Syekh Syarif Hidayatullah adalah tokoh penting dalam penyebaran Islam di Cirebon, menjadikannya dikenal sebagai kota para wali. Selain sejarah, Cirebon kaya dengan tradisi dan istiadat dan kebiasaan masyarakat yang khas dan masih terjaga. Cirebon merupakan tujuan wisata sejarah dan budaya, menarik wisatawan untuk memahami khazanah leluhur dan tradisi lokal yang bermoral tinggi. Tujuan: mengetahui Cirebon era penerus Syekh Syarif Hidayatullah. Yang kedua, mengetahui Cirebon era pemerintahan Panembahan Ratu. Mengetahui Cirebon era pemerintahan Panembahan Ratu II. Yang keempat, mengetahui Cirebon era pemerintahan Sultan Kasepuhan. Yang kelima, mengetahui Cirebon era pemerintahan Sultan Kanoman. Ruang lingkup materi. Pertama, aspek politik dan pemerintahan. Kedua, perkembangan agama Islam. Ketiga, aspek sosial dan budaya. Keempat, ekonomi dan perdagangan.
Yang terakhir, warisan dan peninggalan sejarah. Oke, kepada Ibu Istisyarah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan di bab 2, dasar teori Cirebon era Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati dan awal Kesultanan Cirebon tahun 1479 Masehi. Penyerahan kepemimpinan pada tahun 1479 Masehi, Pangeran Cakrabuana menyerahkan tampuk pimpinan Cirebon kepada keponakannya sekaligus menantunya, Sunan Gunung Jati. Dukungan para wali Sunan Gunung Jati dinobatkan oleh Wali Songo, dipimpin oleh Sunan Ampel dan mendapat gelar penetap atau panatagama Islam di tanah Sunda dan Tumenggung Cirebon. Peran ganda, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai Pandita Ratu, yakni penguasa sekaligus wali penyebar agama Islam di tanah Sunda. Langkah politik, menggalang kekuatan dengan Kesultanan Demak dan kekuatan Islam lainnya, serta memisahkan diri dari pengaruh kerajaan Sunda Pajajaran. Kesultanan Cirebon, setelah penobatan, Cirebon menjadi Kesultanan Cirebon di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Berikutnya, perkembangan pemerintahan Kesultanan Cirebon. Keemasan Kesultanan Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati tahun 1479 sampai 1568 Masehi. Kemajuan pesat, keagamaan, politik, perdagangan, penyebaran Islam. Banten pada tahun 1525 sampai 1526. Priangan Timur, Galuh, Talaga. Pertempuran utama, Pelabuhan Sunda Kelapa tahun 1527 Masehi bersama Demak dan Banten melawan Sunda Pajajaran. Pembangunan, perluasan Keraton Pangpungwati, pangkalan perahu dan pelabuhan Muara Jati. Pembangunan jalan dan pasukan Jagabaya. Adapun pasang surut pemerintahan Cirebon, dinamika kepemimpinan Kesultanan Cirebon tahun 1528 sampai 1662 Masehi. Sunan Gunung Jati 1479 sampai 1568 Masehi. Fokus pada penyebaran Islam. Urusan pemerintahan diserahkan kepada Pangeran Pasarean 1528 Masehi. Pangeran Pasarean 1528 Masehi sampai 1548 Masehi mewakili Sunan Gunung Jati, meninggal sebelum naik tahta. Pangeran Sawarga 1565 Masehi, calon penerus, meninggal sebelum bertahta. Fadilah Khan 1568 sampai 1570 Masehi, menantu Sunan, memerintah sementara hingga Panembahan Ratu I naik tahta. Panembahan Ratu I 1570 sampai 1649 Masehi, memerintah dengan damai, menjaga hubungan baik dengan Pajang dan Banten. Yang terakhir, Panembahan Ratu II tahun 1649 sampai 1662 Masehi, gagal membujuk Banten bersahabat dengan Mataram, ditahan oleh Amangkurat I di Mataram. Baik, bab 3, pembahasan. Syekh Syarif Hidayatullah adalah seorang tokoh yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam yang bertempat di Cirebon dan daerah sekitarnya dengan membentuk Kesultanan Cirebon pada tahun 1479. Pengaruh budaya pada zaman itu sangatlah khas, yaitu membentuk nilai-nilai Islam dipadukan dengan tradisi lokal, membentuk identitas dan budaya Cirebon yang berakar pada ajaran moral dan spiritual yang tinggi. Terus petatah petitihnya, pada masa itu Sunan Gunung Jati menciptakan ajaran etika dan agama yang menjadi panduan bagi masyarakat Cirebon, diwariskan sebagai landasan budaya yang masih relevan hingga kini. Adapun warisan yang abadi sampai saat ini yaitu nilai-nilai moderasi dan toleransi yang diajarkan Sunan Gunung Jati yang terus membentuk karakter masyarakat Cirebon
menjadi bagian penting dalam sejarah Islam di Nusantara. Selanjutnya, era pemerintahan Panembahan Ratu I. Pada tahun 1570 sampai 1649. Panembahan Ratu I yang bernama asli yaitu Zainul Arifin menjadi Sultan Cirebon pada usia 23 tahun, dan beliau adalah cucu langsung Sunan Gunung Jati. Pada masa pemerintahannya itu berlangsung sekitar 79 tahun lamanya, dengan ekonomi yang maju dan pelabuhan-pelabuhan yang aman. Cirebon membagi wilayah pengaruh dengan Banten setelah kerajaan Sunda takluk pada tahun 1579, dan hubungan baik terjalin erat dengan Kesultanan Pajang setelah Pajang runtuh. Kemudian Cirebon sebagai vasal Mataram. Pada tahun 1619, Cirebon tunduk pada Kesultanan Mataram dan menjadi vasal. Cirebon menjadi pangkalan militer untuk menghadapi VOC di Batavia. Hubungan Cirebon dengan Banten dan Mataram sempat renggang karena konflik politik, namun Cirebon berusaha netral. Di bawah Panembahan Ratu I, Cirebon tetap mempertahankan kedaulatannya meski vasal Mataram. Selanjutnya, era Panembahan Girilaya. Panembahan Girilaya yang bernama asli Pangeran Abdul Karim yaitu bertahta selama 1649 sampai 1662 Masehi. Panembahan Girilaya menjadi Sultan Cirebon setelah wafatnya Sultan Zainul Arifin atau Panembahan Ratu I, menghadapi dua kekuatan besar pada masa itu, yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Dan adapun posisi sulit pada era pemerintahan Panembahan Ratu II atau Sultan Abdul Karim, yaitu Banten mencurigai Cirebon lebih dekat ke Mataram. Selanjutnya, Mataram curiga terhadap hubungan Cirebon dengan Banten karena kedua kesultanan ini sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati. Selanjutnya, ada peristiwa Girilaya pada tahun 1650-an, yaitu Amangkurat I ketika itu dari Mataram menawan Panembahan Girilaya dan kedua putranya, Wartawijaya dan Kertawijaya. Panembahan Girilaya tidak diizinkan kembali ke Cirebon sehingga wafat. Terus kematian dan makam. Panembahan Girilaya wafat di Mataram pada tahun 1662 sampai 1666 Saka, dan dimakamkan di Bukit Girilaya, Yogyakarta, dekat makam Sultan Agung di Imogiri. Selanjutnya, masa pembagian Kesultanan Cirebon pada tahun 1677 sampai 1679. Diawali dengan pasukan Trunajaya dari Cirebon untuk menyelamatkan para pangeran Cirebon dan membawa mereka ke Banten.
Terus Pekalongan berhasil dikuasai Trunajaya pada Desember 1676. Masa pembagian Kesultanan Cirebon diawali Sultan Abdul Karim Panembahan Girilaya meninggal pada tahun 1666 Masehi. Selanjutnya, setelah meninggalnya Sultan Abdul Karim, Cirebon dibagi menjadi 3 wilayah, itu pada tahun 1679 oleh Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Untuk menghindari konflik, wilayah meninggal pada tahun 1666 Masehi. Selanjutnya, setelah meninggalnya Sultan Abdul Karim, Cirebon dibagi menjadi 3 wilayah, itu pada tahun 1679 oleh Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten untuk menghindari konflik kekeluargaan. Yang pertama, Kesultanan Kasepuhan, yang kedua, Kesultanan Kanoman, yang ketiga, Panembahan Cirebon. Selanjutnya, penguasa Cirebon setelah pembagian tersebut. Sultan Kasepuhan dipimpin oleh Pangeran Martawijaya dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin pada tahun 1679 sampai 1697. Yang kedua, Sultan Kanoman yang dipimpin oleh Pangeran Kartawijaya dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin pada tahun 1679 sampai 1723. Selanjutnya, Panembahan Cirebon yang dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Tohpati pada tahun 1679 sampai 1713. Pada saat itu, status Panembahan Wangsakerta tidak memiliki wilayah atau berperan sebagai pemimpin kepustakaan dan intelektual keraton, atau yang sering disebut oleh bangsa Cirebon itu Kaprabon. Adapun cerita singkat dari beberapa wilayah tersebut. Yang pertama, Keraton Kanoman didirikan pada tahun 1510 Saka atau 1588 Masehi oleh Pangeran Muhammad Badruddin Kartawijaya yang dikenal sebagai Sultan Anom I. Terletak di Kecamatan Lembah Wungkuk, Cirebon. Keraton ini berdiri di atas tanah seluas 175.500 meter persegi. Lokasinya strategis dengan alun-alun dan pasar di utara dan Masjid Keraton Kanoman di barat laut, serta sekolah dan pemukiman di selatan dan timur. Keraton ini menghadap ke utara, sejalan dengan orientasi magnet bumi dan galaksi. Yang kedua, Keraton Kanoman dibangun di bekas rumah Pangeran Cakrabuana di Tegal Alang-alang atau Witana. Pada pintu Jinem terdapat candra sangkala yang menunjukkan tahun pendirian, yaitu pada tahun 1510 Saka. Adapun Sultan Badruddin sebagai sultan pertama memperoleh gelar Sultan Anom dengan izin dari Sultan Ageng Tirtayasa dan Gubernur Jenderal Belanda yang kemudian diwariskan kepada keturunannya. Adapun yang terakhir yaitu kesimpulannya. Kesultanan Cirebon merupakan pusat penyebaran Islam di Jawa Barat yang berperan penting dalam sejarah agama, politik, ekonomi, dan budaya di Nusantara.
akulturasi budaya lokal dan Islam menciptakan identitas unik yang masih hidup dalam tradisi dan peninggalan sejarah, seperti keraton dan masjid. Nilai-nilai seperti kebijaksanaan, toleransi, dan kesederhanaan diwariskan oleh para pemimpin kesultanan, menjadi teladan bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis tentunya. Penting bagi generasi penerus atau kita untuk menjaga warisan ini sebagai fondasi menghadapi tantangan modern atau tantangan zaman, sehingga kontribusi Kesultanan Cirebon tetap dikenang dan dihargai. Itu saja mungkin persentase dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan dari kami. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.